Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pembelajaran PPKN kelas 7 bersama Ibu Erlina Metia. Tujuan pembelajarannya Ibu nggak sebutkan kembali ya, karena minggu kemarin sudah disebutkan. Kali ini kita akan membahas pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2 tugas PPKI. 1. Meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. 2. Melanjutkan hasil sidang BPUPKI. BPUPKI merubah nama menjadi PPKI tanggal 7 Agustus 1945. Jadi BPUPKI berubah menjadi PPKI 7 Agustus 1945. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Pembahasan sidang tanggal 13 Juli 1945. Menyepakati ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan. Sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jayadiningrat, Salim, dan Supomo. Maksudnya Agus Salim ya. Kemudian ini yang terjadi pada tanggal sidang kedua BPUPKI 13 Juli 1945. Ini yang dibicarakan. Kemudian pembahasan sidang tanggal 14 Agustus 1945. BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Ya, hasil sidangnya, pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dan keadaan perang serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Pembahasan tanggal 15 Juli 1945, penjelasan tentang naskah yang dihasilkan. Ya, naskah yang dihasilkan pada sidang BPUPKI yang kedua. Tanggal 16 Juli 1945 ya, diterimanya naskah Undang-Undang Dasar dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Agustus 1945. Selain itu juga diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yaitu 1. Meresmikan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Berarti Undang-Undang Dasar 45 sah dan berlaku. 2. Menetapkan ketua PPKI ya Insinyur Soekarno ya sebagai presiden dan Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian yang ketiga, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Ini adalah pengganti lembaga negara. Ya, pada waktu itu hanya baru presiden. Presiden nggak mungkin bekerja sendiri, jadi dibantu oleh siapa? Dibantu oleh satu badan namanya Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang pertamanya. Salah satu agenda acaranya menetapkan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan melalui 2 tahap.
pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen, perubahan atau amandemen itu sama dengan perubahan ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 terdiri atas 4 alinea. Batang tubuh itu terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal peraturan peralihan, dan 2 peraturan tambahan, serta penjelasan. Kemudian sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 45, itu terdiri dari pembukaan tetap 4 alinea. Kemudian batang tubuh 21 bab, 73 pasal, 3 peraturan peralihan, dan 2 peraturan tambahan, ditambah dengan penjelasan dari Undang-Undang Dasar 1945. Inilah dasar hukum dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 37. Ya, yang boleh dirubah itu adalah batang tubuhnya. Tapi kalau pembukaan itu tidak boleh dirubah. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak boleh dirubah oleh siapapun, kapanpun, sekalipun oleh MPR hasil pemilihan umum. Ya, tidak boleh dirubah. Itu pembukaan. Yang dirubah atau diamandemen itu yang mana? Batang tubuh dan penjelasan, atau kita kenal dalam keseharian kita adalah pasal-pasal dan penjelasan dari Undang-Undang Dasar 45. Kemudian arti pentingnya Undang-Undang Dasar 1945 ya. Bagi warga negara, apa manfaatnya? Adalah sebagai pedoman pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat dapat berjalan serasi dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan kesalahpahaman. Jadi kita jadikan Undang-Undang Dasar ini sebagai pedoman pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Apa akibatnya kalau tidak ada Undang-Undang Dasar ya? Kehidupan bermasyarakat akan mengarah atau akan terjadi ketidakharmonisan atau terjadi kekacauan ya. Kemudian bagi bangsa dan negara, apa manfaatnya? Sebagai acuan untuk pembuatan peraturan yang berada di bawahnya. Ya, karena kita ketahui Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah peraturan hukum tertinggi di negara Indonesia. Jadi dia adalah peraturan tertinggi, dia tidak boleh ya peraturan yang dimunculkan atau muncul setelah adanya Undang-Undang Dasar itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Kalau bertentangan bagaimana? Peraturan yang baru tersebut yang dirubah. Akibat kalau tidak ada Undang-Undang Dasar dapat terjadi perang saudara ya, atau perpecahan di antara kita. Mungkin bubarnya suatu negara ya, negara Indonesia bisa menjadi bubar karena tidak ada apa? Aturan-aturannya, hukumnya. Ya, jadi dengan adanya Undang-Undang Dasar ini bagi warga negara maupun bagi bangsa dan negara sangat punya manfaat ya, manfaat yang luar biasa. Baiklah, itu materi kita pagi ini ya. Silakan kamu berikan 2 komentar kamu terhadap materi kali ini di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.